Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Ya, oke, hari ini kita akan review sepeda listrik merek Uwinfly DF7 yang sudah dipakai selama 2 bulan ya, kurang lebih dipakai selama 2 bulan. Kalau yang pertama itu, yang waktu itu kita sudah mereview motor listriknya ya, Uwinfly T3. Kemudian sekarang kita akan coba review sepeda listriknya di merek yang sama, Uwinfly DF7 ya, ini sepeda listriknya. Ya, oke, untuk yang pertama adalah kita rasakan di sepeda listrik Uwinfly DF7 ini. Yang pertama adalah sok depannya ya. Ini sok depannya benar-benar keras. Jadi ada bolongan sedikit atau jalanan yang ya agak rusak-rusak sedikit, itu kerasa banget kerasnya ya. Jadi sangat terasa kerasnya. Jadi shock breaker depan ini minusnya sangat keras, terasa keras. Jadi seolah-olah ini bukan shock breaker lah ya. Jadi karena saking kerasnya jeduk gitu ya. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua ya, minusnya juga setelah pakai ini, kalau misalkan memang kita mau pakai gas terus dan pedal goesannya itu nggak dipakai, lebih baik ini rantainya lepas aja ya. Ini rantainya dilepas aja karena agak berpengaruh ke bunyi-bunyi. Jadi ke setiap muter itu agak bunyi ya, agak bunyi sedikit ya, karena memang pengaruh dari rantainya. Apalagi kalau misalkan dibalik ke sini. Ini jadi pengaruh dari rantainya. Terkadang bunyi, terkadang juga memang senyap ya. Ternyata setelah dicek itu berpengaruh juga dari rantainya ini. Terus kemudian ini laharnya ya. Ini di sini laharnya agak kurang kurang rapi juga, terkadang suka kebuka ininya ya. Jadi memang agak bunyi-bunyi di sini agak bunyi-bunyi, entah punya saya aja atau mungkin yang lainnya juga. Tapi yang saya rasakan, yang kita rasakan itu di sini agak bunyi gitu, tapi nggak terlalu keras bunyinya. Terkadang bunyi, terkadang hilang, terkadang senyap seperti itu. Mohon maaf juga ya, karena memang ini sepeda listriknya kotor. Sepeda listriknya kotor, belum sempat dicuci karena si Ambar cuman make doang. Ya nggak mau nyucinya, males dia nyucinya. Nah itu si Ambarnya tuh males nyucinya dia. Jadi cuman mau makainya doang, jadi bener-bener kotor. Lalu kemudian dari sisi pengecasannya. Ini pengecasan dari sepeda listrik ini benar-benar lama ya. Jadi ngecasnya itu lama. Berbeda dengan motor listrik ini. Ini motor listrik ini agak cepet nih. Ya, ini 5 baterai, ini 4 baterai, tapi jika dibandingkan ini lebih cepat motor listriknya. Ya, entah karena memang chargernya yang lebih besar kapasitasnya atau gimana. Yang jelas ketika sama-sama mau habis ini baterainya, dua-duanya ini, antara motor listrik dengan
sepeda listrik mau habis, itu ketika dicas berbarengan, ya ini yang duluan penuh, ya ini yang duluan penuh. Dan perbandingannya pun jauh, yaitu sudah penuh, terus kemudian ini masih lama, masih ngecas aja sampai 6-7 jam juga masih ngecas aja, gitu. Jadi lama penuhnya. Itu salah satu minusnya juga. Lalu kemudian untuk indikator baterai ini saya rasa agak ngaco. Kenapa ngaco? Ya karena memang wajar ya, listrik, yang namanya listrik ketika digas, misalkan seumpama ketika digas dia akan turun. Ya kalau misalkan memang baterainya udah mulai setengah, itu ketika digas dia turun, terus kemudian lepas gas dia akan naik lagi. Itu kondisi ketika si baterai ini sudah mulai setengah. Tapi kalau misalkan baterai ini masih penuh, dia digas ya aman, nggak turun-turun. Itu hanya terjadi ketika posisi baterai itu setengah. Karena kita tidak bisa melihat udah sampai mana nih baterainya. Kayak gitu. Jadi penuh aja, manteng terus aja di sini. Kemudian nanti ketika memang benar-benar habis, ya dia habis 3 ke sini sampai yang pokoknya jangan sampai menyentuh yang hampir merah ini. Ini untuk menjaga keawetan baterai. Kemudian ketika pakai sepeda listrik ini kita harus tahu diri juga lah ya. Dalam arti tahu diri ketika lihat tanjakan yang terlalu terjal, ya ini pasti akan lemah, ya akan lemah. Waktu itu istri saya pernah nanjak di tanjakan yang agak curam, ya memang kuat sih kuat ya, cuma ngedrop gitu, speednya ngedrop walaupun itu udah di gaspol itu, tapi tetap ngedrop. Berbeda dengan motor listrik ini. Motor listrik ini mau tanjakan terjal pun disikat sama dia, dihajar sama dia. Tapi itu ketika boncengan dewasa dengan anak kecil. Entah kalau boncengan dewasa dengan dewasa ini belum dicoba gitu ya. Tapi kalau dewasa dengan anak kecil, tanjakan seberapa pun bisa dilibas dengan mudah oleh motor listrik ini. Tapi kalau ini, sepeda listrik ini, ya tenaganya juga terbatas. Ya, karena ini memang basically-nya adalah sepeda, bukan motor. Sepeda yang bisa digas. Udah itu aja. Tadi kita sudah sebutkan minus-minusnya dari sepeda listrik ini. Sekarang kita sebutkan plus-plusnya ya. Artinya kelebihan dari sepeda listrik ini. Yang pertama, sepeda listrik ini kuat. Karena kita coba boncengan ya 2 orang dewasa ya sekitar total 130 lah. Nah, ini masih kuat. Ya, masih kuat untuk dipakai berdua, 2 dewasa ya. Kalau anak kecil ya udah jelas kuat. Tapi kalau dipakai orang dewasa juga masih kuat. Ya cuma kan khawatir cepat rusak atau gimana ya, karena memang bodinya agak ringkih. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari spesifikasinya ya kuat. Untuk agar menjaga keawetannya ya lebih baik jangan sering-sering dibuat boncengan berdua dewasa gitu ya. Bahkan kalau dilihat-lihat di Malioboro itu banyak penyewaan sepeda listrik ya, merek Uwinfly ini yang DF7 atau DF5 banyak disewakan dan mereka boncengan ya, besar dengan besar. Kadang orang yang gemuk ya berboncengan itu ya kuat-kuat aja, aman-aman aja ya. Cuma kan kalau misalkan memang untuk menjaga keawetan ya jangan sering-sering lah seperti itu. Oke, dari semua yang tadi disebut ya, secara keseluruhan sepeda listrik ini worth it untuk dibeli ya, worth it untuk dibeli. Jadi tadi yang minus-minus shock breaker depan itu mah hanya pembiasaan saja. Nanti untuk kalau misalkan memang sudah terbiasa ya biasa dengan sendirinya, sudah terbiasa. Itu awal-awal aja kaget kok ngerasa keras banget gitu ya. Tapi untuk selanjutnya ya sudah terbiasa ya, worth it untuk dibeli. Dengan harga 5.100.000 ya, sekarang sudah turun harganya, nggak segitu. Ya dengan semua kelebihannya itu kekurangannya semuanya tertutupi lah. Ya kita merasa adanya sepeda listrik ini bisa menjadi alternatif pengiritan gitu ya. Jadi selama ada motor listrik
Dan sepeda listrik ini, motor bensin itu nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah dipakai, jarang sekali dipakai gitu. Dan juga mengurangi biaya bensin. Biasanya kalau misalkan kita pakai motor bensin kan, 1 minggu itu kita kadang-kadang habis sampai 100.000 ya, habis 100.000 1 minggu. Tapi kalau pakai motor listrik dan sepeda listrik ini ya kita aman, hanya bayar listrik yang nggak seberapa gitu ya. Gimana kalau dipakai hujan-hujanan? Sepeda listrik ini aman ya, dipakai hujan-hujanan sepeda listrik ini aman. Jadi jangan khawatir ketika kita lagi pakai terus kemudian hujan, pakai aja ya, karena memang aman ya, nggak ada yang konslet atau gimana. Ini sepeda listrik ini sudah dipakai hujan-hujanan kok, aman. Kalau untuk listrikan ya aman, nggak ada yang mati, lampu sen, klakson, semuanya ya, lampu-lampu, lampu depan, lampu belakang aman, nggak ada yang mati semuanya. Pemakaian 2 bulan semuanya aman ya, aman, normal, lancar jaya.